Sobat Superbrain sekalian, kali ini saya akan membahas tentang penyusunan kalimat pasif dengan menggunakan tabel yang sudah dibahas beberapa waktu lalu dalam beberapa video untuk memahami 11 tenses yang berbeda. Agar kita mampu menyusun kalimat pasif, ada 2 golden rules yang harus kita ketahui. Golden rules tersebut adalah menjadi ciri utama dari setiap kalimat pasif, yaitu yang pertama, subjek akan menjadi objek. Saya ulangi, subjek akan menjadi objek. Dan yang kedua, ciri yang paling mencolok adalah akan selalu ada be dengan verb bentuk ketiga. Jadi akan selalu ada 2 aturan ini, subjek yang menjadi objek, kemudian be yang menjadi verb bentuk ketiga. Be ditambah dengan verb bentuk ketiga. Sebagai contoh, kita sudah familiar dengan rumusan past tense, present tense, progressive, future, dengan perfect. Ini adalah rumus untuk masing-masing tenses. Sedangkan kata-katanya sebagai contoh adalah he ate an apple. Ate adalah kata bentuk kedua, karena ini adalah bentuk past. Untuk present adalah eat, ditambah is karena subjeknya adalah he, kata ganti bentuk ketiga tunggal. Lalu untuk progressive adalah he is eating an apple, ada be, verb 1 ditambah ing. Untuk future adalah subjek, will, verb 1, maka kata kalimatnya adalah he will eat an apple. Untuk perfect, subjek ditambah have dengan has, verb bentuk ketiga, sehingga he has eaten an apple. Berikutnya, untuk past progressive adalah he was eating an apple. Ada be dengan ing karena progressive. Kemudian untuk past future, he would eat an apple. Will yang menjadi rumus dari future harus dibentuk keduakan, jadi would. Sementara untuk past perfect adalah he had eaten an apple. Had eaten an apple. Untuk future progressive, will be eating. He will be eating an apple. Untuk perfect progressive, has been eating an apple. Sementara untuk future perfect, will have eaten an apple. Lalu bagaimana untuk membuat kalimat pasif dari kalimat-kalimat aktif ini? Sesuai dengan golden rules-nya, bahwa yang pertama, subjek harus berubah menjadi objek. Subjek berubah menjadi objek. Berarti objek akan menjadi subjeknya. Jadi untuk past tense yang tadinya he ate an apple, apple yang tadinya objek akan menjadi subjek. Dan yang kedua harus ada be dengan verb bentuk ketiga. Karena ini adalah bentuk past, maka be-nya adalah be dalam bentuk kedua. Sehingga kalimatnya menjadi the apple yang tadinya adalah objek menjadi subjek was eaten by him. Was eaten menunjukkan bahwa ini adalah be bentuk kedua dan eaten adalah kata kerja bentuk ketiga. Sehingga untuk passive voice dari he ate an apple adalah the apple was eaten by him. Untuk bentuk present, apple objek akan menjadi subjek dan he yang tadinya subjek akan menjadi objek. Lalu untuk verbnya yang tadinya eats ini akan dibantu dengan be juga, sehingga kalimatnya menjadi the apple is eaten by him. Is karena subjeknya adalah apple bentuk tunggal. The apple is eaten by him. Untuk bentuk progresif, kita akan merubah menjadi passive voice sehingga menjadi the apple is being eaten by him. Mengapa ada being? Karena syaratnya harus ada be. Namun di progresif harus selalu menggunakan kata kerja dengan ing, sehingga be ditambah dengan ing, is being eaten, kata kerja bentuk ketiga, by him. Demikian pula untuk future. Kita akan lihat untuk future ya, sudah ada will, tinggal ditambah dengan be dan verbnya dirubah menjadi bentuk ketiga. Maka kalimatnya menjadi the apple will be eaten by him.
Bagaimana dengan perfect? Sama dengan perfect. Di sini sudah ada has eaten, sudah ada kata kerja bentuk ketiga, tetapi sesuai dengan rumus harus ada be, sehingga kita akan menambahkan be dalam kalimat ini. Bagaimana bentuknya? Ya, ini adalah bentuk passive voice dari perfect. The apple has been eaten by him. Be-nya, karena be-nya adalah setelah has, sehingga be harus dibentuk ketigakan, menjadi been. Lalu bagaimana dengan past progressive? Past progressive juga sama. Kita akan menggunakan be, walaupun di sini sudah ada be sebenarnya, ya. Bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah the apple was being eaten by him. Was ditambahi be dan ing. Sesuai dengan rumus di sini harus ada be dan kemudian ada ing, sehingga menjadi the apple was being eaten by him. Bagaimana dengan past future? Past future kita membutuhkan juga be dengan kata kerja bentuk ketiga. Relatif lebih mudah karena kita tinggal menambahkan saja. Kalimatnya menjadi the apple will be eaten by him. Demikian pula dan perfect. Di sini sudah ada have yang dirubah menjadi had karena dalam bentuk past. Tinggal kita menambahkan dengan be, karena be-nya adalah setelah have atau had, maka be-nya harus bentuk ketiga. Dan kata kerjanya juga tetap kata kerja bentuk ketiga, sehingga menjadi the apple had been eaten by him. Di sini ada dua bentuk ketiga, yaitu been dengan eaten. Kenapa been? Karena seharusnya adalah be, namun karena dia posisinya setelah have atau had, maka be ini harus dirubah menjadi bentuk ketiga sesuai dengan rumusan dari perfect. Bagaimana dengan future progressive? Future progressive, kita akan membuat be tambahan, karena tetap sesuai rumus harus menambahkan be, maka kita harus menambahkan be tambahan yang ditambah dengan ing, dan kata kerjanya dibuat menjadi bentuk ketiga. Sehingga kalimatnya menjadi the apple will be being eaten by him. Jadi bisa dilihat bahwa meskipun sudah ada be-nya, namun tetap kita harus menambahkan be lagi. Karena be inilah yang akan ditambahkan dengan ing. Untuk kata kerjanya tetap dirubah menjadi kata kerja bentuk ketiga. Bagaimana dengan perfect progressive? Perfect progressive juga sama, kita akan tetap menambahkan been lagi. Namun been ini menambahkan been, tetapi dia adalah been yang harus ditambah dengan ing. Bagaimana bentuknya? The apple has been being eaten by him. Karena di sini adalah progresif, harus selalu ada yang di dalam progresif ini harus selalu ada kata yang ditambahi dengan ing, maka kata tersebut ditempelkan kepada be yang baru. The apple has been being eaten by him. Kata-kata kerja harus dirubah menjadi bentuk ketiga. Kemudian untuk future perfect, di sini kalimatnya he will have eaten an apple. Kita akan menambahkan be di sini. Bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah he will have been eaten by him. The apple will have been eaten by him. Been di sini merupakan be tambahan, dia harus dibentuk ketiga kan karena dia berada setelah kata have, kata kerja bantu have. Sehingga be harus dirubah menjadi bentuk ketiga. Ini adalah cara yang sangat mudah untuk bisa merubah kalimat pasif ke dalam dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Intinya adalah bahwa kita harus selalu ingat untuk golden rules dalam membuat kalimat pasif harus subjek dirubah menjadi objek, objeknya menjadi subjek, dan selalu ditambah dengan be. Meskipun be-nya sudah ada, tapi harus tetap ditambah dengan be. Dan kata-kata kerjanya dirubah menjadi kata kerja bentuk ketiga. Jika kata kerjanya telah bentuk ketiga, seperti dalam bentuk perfect, maka kata kerja tersebut tetap dalam bentuk ketiga, namun be yang di sini, yang baru, itu dirubah juga menjadi bentuk ketiga sesuai dengan rumusan perfect. Setelah have atau has, selalu kata kerjanya bentuk ketiga. Demikianlah cara mudah untuk kita dapat merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dalam 11 tenses yang berbeda di dalam bahasa Inggris metode Sigma. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat.